Perkenalkan, nama saya Irgia Sering 5, NIM 22132733, kelas C reguler 1, dosen pengampun Hendrik Diharto, SKF NES MPD. Saya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang Prodi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Organ-organ sistem pencernaan ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. 1. Rongga mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi menguaikan makanan, terjadinya halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, kelenjar ludah. 2. Faring atau pharynx merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabungan kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esophagus. Bagian awal hingga akhir faring semakin menyempit sehingga menyerupai corongan. Faring juga diartikan sebagai hal tenggorokan yang merupakan percabangan dua saluran, yakni saluran pencernaan orofaring yang menghubungkan mulut, kerongkongan, dan saluran pernapasan, nasofaring yang menghubungkan hidung tenggorokan. Fungsi faring ada 6. 1. Menjadi jalan udara. 2. Mendorongkan makanan ke dalam kerongkongan. 3. Menyeimbangkan tekanan udara. 4. Memisahkan udara dari makanan dan air. 5. Membantu manusia untuk berbicara. 6. Berperan dalam proses menelan makanan. 3. Esophagus. Esophagus dapat diartikan sebagai organ pencernaan yang memiliki bentuk seperti tabungan berotot, di mana fungsi esophagus ini yaitu membawa makanan dari mulut ke lambung. Esophagus mendorong makanan dengan gerakan hasil kontraksi otot, gerakan kontraksi otot dan esophagus untuk mendorongkan makanan disebut gerakan peristaltik. Ukuran panjang esophagus atau kerongkongan orang dewasa mencapai 23-25 cm dan lebar sekitar 2 cm. Gaster atau lambung. Lambung adalah organ berontot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencernakan makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan-makanan yang telah dicernakan akan dikirim ke usus kecil. Lambung terletak di bagian perut atas di tengah-tengah antara esophagus dan usus 12 jari atau. Berdasarkan bentuk lambung dibagi menjadi 5, yaitu kardiak adalah bagian lambung yang menghubungkan langsung dengan esophagus. Bagian ini berbentuk seperti tabung kecil yang sempit. 2. Fundus adalah bagian yang berada di atas badan lambung dan berbentuk ubah. 3. Badan lambung. Badan lambung merupakan bagian terbesar dan utama dari lambung. 4. Adrenal adalah bagian di bawah lambung menghubungkan makanan sebelum dilepaskan ke usus halus. 5. Pylorus adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. 5. Usus halus. Usus halus adalah organ berbentuk saluran panjang 3-5 cm yang menyerahkan zat gizi dari makanan serta menjalankan sejumlah fungsi lainnya pada proses pencernaan. Usus halus terdiri dari beberapa bagian dengan kegunaan masing-masing. Proses pencernaan dapat menyerapkan makanan dan usus halus dibantu oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik terjadinya akibat kontraksi dan reaksi dinding otot usus halus sehingga menghasilkan gerakan seperti gelongan. Gerakan ini membuat makanan dan bergerak sepanjang usus serta membantu pencampuran makanan dengan enzim mencernakan makanan yang telah diubah menjadi bentuk terkecil, kemudian dapat diserapkan oleh usus dan diendarkan oleh udara. 6. Usus besar atau colon. Usus besar adalah organ pencernaan yang meliputi seluruh rongga perut. Organ disebut juga dengan kolom memanjang dari sekum kantung yang menghubungkan ileum, ujung usus kecil, dengan kolom sampai ke anus. Kolom terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa,
maxillaris propria dan seorang masing-masing. Lapisan pada usus besar tersebut meliputi fungsi yang berbeda-beda. Bila direntangkan, usus besar memiliki panjang sekitar 1-5 meter. Salurannya menjadi terbagi 4 bagian. 7. Rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar yang berakhir di usus besar. Organ berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara penis. Mengembangnya dinding rektum karena penumpang material di dalam rektum adalah sistem syaraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defeksi. Jika defeksi tidak menjadi seringkali di material, akan dikembalikan ke usus besar, di mana penerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak menjadi untuk periode yang lama, konstripasi dan penerapan fase akan menjadi. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memakaikan peranan penting untuk diefekasikan sekitarnya. Terjadinya kelainan tidak dapat langsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar direksi lancar. Tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar direksi lancar, seperti poplocretal merupakan bagian dari otot deflector, anisphister, anixternus, otot lurik, dan sphincter aniternus, otot polos. Organ tambah sistem pencernaan. Gigi adalah bagian kecil yang terdapat di rahang ataupun bawah. Setiap gigi tertanam di dalam gusi. Akarnya menembuskan garis gusi dapat masuk ke tulang rahang. Tulang rahang jika total dari tulang rahang atas maupun bawah berjumlah 32 gigi. Fungsi gigi tidak hanya untuk menyatukan dan mencernakan makanan, tapi juga berperan penting dalam berbicara. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai mengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, memuatnya, dan menyerap makanan. Untuk menjelaskan fungsi lidah, membantu oleh sejumlah otot dan syafah yang langsung menghubungkan ke otot berbeda. Untuk inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas segala arah di dalam rongga mulut. Kelenjar liur atau kelenjar ludah adalah kelenjar eksotis, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar juga menyeleksi enzim yang memecahkan karbohidrat menjadi glukosa. Kantong empedu merupakan sebuah organ kecil berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cair empedu, cairan yang berperan penting dalam pencernaan. Pada manusia, panjang dari organ ini ialah sekitar 7-10 cm, berwarna hijau gelap dan terhubungkan dengan hati serta usus 12 jari. Kantong empedu memproduksi sekitar 600 sampai 1200 ml cairan empedu per harinya. Dapat dikatakan normal 97% dari cairan ini ialah air. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjangkan pada dinding posterior atau tempat di belakang lambung yang memiliki beberapa fungsi, dan sistem pencernaan pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantong empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian selainnya akan disebut kepada terhubungan dengan bagian utama usus kecil, yaitu usus 12 jari. Hati. Secara anatomi, hati terletak di sebelah kanan atas perut di antara rongga dada dan rongga perut, dipisahkan oleh sekat disebutkan diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat sekitar 1-5 kg. Anatomi hati memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda, yaitu lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, lobus quadrat. Sekian dan terima kasih.